Kematian itu rasanya paling ampuh. Datang aja kita mendadak. Ya, kita lagi maksiat, lagi benci ulama, bagaimana Pak? Ya, berbahaya. Waliyariku indah zikir tabdilana. Ya, yang nggak ada lunaknya. Waliyarin indah zikir maut. Ya, nggak ada lunaknya ketika ia mati. Wa'adi. Nah, janji Allah hadirin nggak tergambar. Wa'id ancaman Allah. Keluar janji Allah. Ya. Oleh beriman Allah janjiin hadirin. Dan janji Allah nggak bakal salah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak ingkar janji hadirin. Yang beriman, innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah orang-orang terbaik. Jazaa'u min rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Mereka ialah selama-lamanya dalam surga. Itu janji Allah untuk yang beriman. Makanya itu jangan ragu, hadirin. Jangan ragu, jangan berubah. Ya, harta mereka hadirin hebat-hebat. Ya, jangan yang kita jalani hadirin. Ya ini istiqomah. Pengajian kita hadirin pengajian yang bersanad nyambung pada Nabi kita Muhammad SAW. Cinta ulama, cinta aulia, cinta habaib, cinta sahabat. Ini paling kita. Ya. Fatihah bulan. Ini hadirin. Kita ini berada dalam takdir yang baik. Kita nggak ngerti mereka hadirin. Sekarang pengajian macam-macam hadirin. Yang namanya ngaji sekarang pakai musik, nah, pakai musik yang macam-macam ya hadirin. Ya Allah, nggak ada takutnya sama Tuhan. Ya. Alasannya ngajak orang pakai musik, laki perempuan mereka nggak ada alingan lagi, ngajian. Mana ada ahli surga itu hadirin? Nggak ada. Tahu dia nggak ada hadirin gitu ngajiannya. Sekarang dicampur hadirin, aduk laki perempuan, pakai musik, Masya Allah. Sekarang hadirin ya Allah, Masya Allah. Kita ini hadirin kalau Allah nggak pelihara, ya, kita nggak tahu nanti, ya, kita nggak tahu. Allah pelihara, jadi meminta hadirin. Ya. Kalau kita baca rakib hadirin, ya, kita minta sama Allah Taala min syarri nafsi, kejahatan diri kita. Ya, jangan sampai kena hasud, jangan sampai sombong. Itu kita tadi. Suatu masa kita kena. Ya. Kemudian nasihat dengan kena, mempan. Wa mu'idah, nasihatnya mempan la ta'sar. Nah, janji Allah hadirin nggak mempan, ancaman Allah nggak mempan hadirin. Nah, kalau udah datang, baru ada ini. Datang itu ancaman Allah Ta'ala. Wa walil akhirah, dan keadaan akhirat. Dan itu bisa terjadi ya. Makanya kata Imam Sahal, Allah berbillah, umul Quran. Kira cinta Allah, cinta Quran. Walau bil Quran humur Nabi. Ya. Kira aja Quran cinta Nabi. Walau humur Nabi humur sunnah. Orang hadirin kiri cinta Nabi, cinta sunnah. Sunnah Nabi. Senang hadirin. Hidupin sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang paling afdal ialah ihya al-ilm. Nih ilmu hadirin. Hidupin nih, ini sunnah Nabi yang paling besar. Apa itu ilah? Ihya'ul ilm, menghidupkan ilmu. Ilmu sebagai lama, sebagai habis, sebagai kurang, bulan, ulama, rawaid,
Satu-satu orang yang baik al-khair berangkat hadirin. Ini ya pertanda ini yang mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ulama-ulama udah pada nggak ada akan timbul fitnah. Ya. Kalau ulama hadirin nggak ada timbul fitnah. Ya. Sayyidina Walid itu punya pengaruhnya hadirin. Dia nggak ada timbul hadirin. Orang itu berani menyatakan tentang habaib. Lu sedawil enggak. Maka itu ada doa yang penting, ya, dan tinggalin pesan para aulia, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Rabb, jangan sesatkan kami ya Allah. Ba'da idh hadaytana, setelah kau berikan kami petunjuk ya Allah. Tadi kita ulama, tiba-tiba nggak ada nama ulama. Tadi kita habaib, tiba-tiba nggak ada nama habaib, itu namanya mau sesatkan kita. Ba'da idh hadaytana. Jangan sampai terlalu banyak, Masya Allah. Tadi kesimpulan sama habaib nggak ngatain, nggak nyolok. Sekarang ngatain lagi, nggak ada adabnya, nggak ada akhlak, nggak ada akhlak, nggak ada. Habaib sendiri mah habaib harus pakai akhlak. Habaib sama habaib harus pakai akhlak. Sayyidina Walid kalau mengenal anak-anaknya hadirin, nggak namanya hadirin, selalu panggil Uwan, panggil Uwan Muhammad. Allah ila bet Uwan Muhammad, Uwan Ali itu. Dia panggil Ali ya, kan anaknya, ya. Panggil Uwan Ali, Uwan Umar, Uwan Alwi, Uwan Bakar, hadirin. Umi juga gitu hadirin. Umi kan emaknya. Anak-anak boleh aja panggil sembarangan. Enggak hadirin. Ini habaib, ini itu Rasulullah. Manggil pakai uang. Min barakah hadirin. Orang solehah, orang Betawi hadirin. Manggil anak-anaknya pakai uang semuanya ya. Uwan Muhammad, Uwan Ali. Nggak panggil Ali aja kan? Ya. Ya ada kita habaib, manggil habaib tadi, panggilnya Tuhan, ada akhlak. Sekarang enggak, dipikir gua orang kaya, gua hebat, ya, manggil namanya aja. Tapi rezeki panggil rezeki aja, deh. Kayak siapa deh? Ente siapa? Manggil rezeki aja, deh. Nggak ada hormat, nggak ada takzim sama ulama. Kita minta Allah dari tobat tobat. Sayang, ini dunia sebentaran. Sebentaran ini dunia ada. Kita nggak hormat nggak ada takzim sama habaib. Ya, manggil sembarangan. Ya, nggak ada adabnya ada. Ini berbahaya. Ini kan nasihat katanya. Tobat sama Allah, tubuh Allah. Tobat nasuha. Kita punya anak. Punya cucu ada. Gimana nih? Kalau kita ini udah nggak demen, hadirin, kita udah nggak demen sama habaib. Anak-anak kita lebih kena tuh harus ketularan, hadirin. Bahaya, ya. Paling itu berapa tahun lagi, hadirin. Barangkali nggak ada setahun lagi juga berberangkat, hadirin. Menghadapi itu, ya. Ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat ada manusia yang paling peduli Rasulullah. Orang-orang nggak ada Nabi. Ente sakitnya Nabi tiap hari. Ente maki anak cucunya hadirin. Ente bakal meninggal. Ente pun cari siapa besok? Mau cari siapa? Nabi sakitin nanti. Jangan kita semangin Rasulullah hadirin. Ini bulan Safar, besok Maulid. Ya, ayo hadirin, usahain. Gembirakan Rasulullah. Hibur Rasulullah hadirin. Usahain ketemu gampang. Nabi deketin. Cintai Nabi.
Nggak cukup kita Nabi, kita keluarga Nabi, kita para sahabat Nabi, jalur-jalurnya hadirin, supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam abru asya min Allah Ta'ala al-qalbul ghasi. Sesuatu yang paling jauh dari rahmat Allah Ta'ala ialah hati yang keras, nggak terima nasihat. Itu paling jauh dari rahmat Allah Ta'ala, nggak terima nasihat, nggak terima nasihat. Awalnya hadirin karena mampu, karena rasa hebat. Allah telah katakan kala innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Allah telah katakan ketahuilah manusia itu bakal sombong. Kapan dia bakal sombong? An ra'ahu istaghna. Kalau merasa diri mampu, hadirin, kaya, hebat, banyak pengaruhnya, hadirin, itu dia bakal sombong, hadirin. Dia lawan ulama-ulama, ya, apalagi ulama-ulama yang miskin, kiai-kiai yang miskin nanti nggak didengerin omongannya. Tapi saya berkeyakinan mereka lama-lama mati, lama-lama mati ya dia, mati. Sayang, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa bangga dengan hartanya, jabatannya, pengikutnya, hadirin. Jadi mereka paling jauh daripada rahmat Allah Ta'ala ialah al-qalbul ghasi, hati yang keras. Wa qala alaihi wasallam minasyaga arbaun, ciri orang yang lacur dan empat. Pertama ialah ghaswatul qalbi, hati yang keras, nggak terima nasihat. Wajumudul ain, matanya beku, nggak pernah nangis. Ya. Ulama meninggal, hadirin, nggak ada tuh sedih. Kita kan ulama meninggal, ya Allah. Meninggal sedih. Karena kita manualnya dan di mautil ulama awal munafik, orang yang nggak sedih ulama meninggal dia tergolong orang-orang munafik. Itu tanda-tanda lacur aja. Tanda lacur. Apalagi wahirsu, serakah, tomak, hadirin. Serakah itu cara orang-orang yang lacur. Serakah, hadirin, serakah jabatan, pangkat, pengaruh, hadirin, itu heris, ya. Serakah sama duniawi. Duniawi itu isinya lah pangkat, jabatan, harta, pengaruh, hadirin, itu serakah. Itu minasaga ciri-ciri orang yang lacur. Apalagi lah waktu lama, lama, panjang cita-cita. Kata ulama, ya waktu lama ya, dia nggak berasa dirinya bakal mati. Namanya itu lama, nggak merasa dirinya mati, namanya itu lama. Dipikir gua gagah, gua sehat, duit banyak, punya dokter pribadi, hadirin. Ya, itu dia, hadirin. Ini hadirin, namanya itu amal, ya, itu amal. Berbahaya. Itu ciri-ciri lacur ya, hadirin. Nggak merasa dia bakal apa? Bakal mati. Itu hadirin Rasulullah SAW, hadirin, kalau mati, nangis hadirin,
mau wudu air di sana diember. Itu arti Nabi punya perasaan, aku lebih dulu sampai ke air, apa aja dulu. Nabi wudu, ya, dulu belum ada keran, ya. Jadi air tuh ada pakai ember. Nabi ada, aku lebih awal sampai ke ember, apa aja duluan ada itu. Itu aja. Makanya kata Nabi, orang-orang yang cerdas ialah di mana mereka akhirun min dzikri hadimil lazat. Perbanyak olehmu ingat kematian. Kita bakal mati, hadirin mau nggak mau. Menurut tetangga saya hadirin, ya lagi berpuasa tarawih, ya habis naur, ya nungguin subuh, ya anak kebangunin, Pak, udah nggak ada hadirin. Ya, udah nggak ada. Ya. Ayo, kita hadirin. Yang mutul marwah lama asaleh, orang bakal mati menurut kebiasaannya hadirin. Kalau dia zikir, mati-mati lagi zikir. Ya, maka dianjurkan oleh Nabi mau tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 3 kali, 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditutup lagi. Yang tidur. Ini datang ajal kita udah ucapin nanti Allahu Akbar. Ya. Bahkan dianjurkan baca La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, La ilaha illallah al-maghfur fi kulli lisan, La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnatil syaitan, ya ghadimal ihsan kam laka alaina min ihsanuka gadim, ya hanan ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Dianjurkan oleh Habib Abu Bakar Segaf Gresik tadi. Baca. Beliau mimpi Rasulullah katanya, jangan tinggal pada ini. Pesan jamaah. Banyak hadirin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu hadirin. Ini pesan dari Gresik adalah Habib Abu Bakar Segaf. Ulama kalau orang nggak merasa dia bakal mati, dipikir dia bakal sehat terus, ya. Selama manusia mau nggak mau, lemah hadirin, mau nggak mau bakal meninggal, ya. Batari bin Hajar Arba, perhatikan impaknya hadirin. Perhatikan infak. Jangan sampai kena pelacuran. Wabil hadis akar wa ahlamu anallah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin. Ya, Allah Ta'ala tak terima doa dari orang yang lalai. Hatinya lalai. Doa pasti hatinya lalai hadirin. Ya. Tangannya diangkat, tapi hatinya ke sama Allah. Hadirin, Allah nggak terima. Jadi kita mesti minta sama Allah Subhanahu Wa Taala ya agar kita kembali pada Allah Taala dalam husnul khotimah. Kita minta sama Allah. Hadirin, makanya rapi kita baca yang lain tiga, tapi giliran ya Zajalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Berapa itu? 7 aja. Berarti penting ada. Pentingnya ada. Banyak orang yang terpleset kita ada. Ya. Nah, mudah-mudahan
ya dalam kondisi saya yang semakin menurun hadirin. Ya, dari pagi pagi tadi udah ngajar ke Bekasi. Ke Bekasi subuh sudah ngajar ke Bekasi aja. Dari itu ke Asanda, Gunung Kelapa hadirin. Ya. Jadi ini ya, tenaganya sedikit diporsi dari pagi. Mudah-mudahan sebagai sehat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya benar. Kalau biar sehat, ya ini biar sehat. Anak-anak, cucu yang pada belajar semuanya dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Nabi min qabli, la ilaha illallah. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم السكين ويا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر الميقين توصلنا إليك بالحمد تقضي حاجات النبي وصلى الله على سيدنا محمد ولمحمد قبل ربك. Terima kasih, mohon maaf doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.